Shalom Victory Kids, yeay, apa kabar adik-adik semuanya? Bersama Yesus, dahsyat luar biasa, yes, haleluya. Kembali lagi di ibadah Victory Kids bersama Cece Rasa dan Cece Jenny. Yeay, hari ini kita akan sama-sama memulai ibadah kita mau sama-sama memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini yang sangat indah Tuhan. Tiba saat yang kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau terus sertai Tuhan. Biarlah segala kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu ibadah kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu, haleluya, amin. Puji nama Tuhan adik-adik semuanya. Cece undang kalian bangkit berdiri. Kita menaikkan satu lagu pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah bersedih, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Kita ulang lagi. Mari kita bersukaria. Karena ini
hati dan pikiran kita menaikkan satu lagu puji. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. kami akan mendengar dari kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati mulut lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang akan tersampaikan bagi kami bisa bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum."
ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? kata Elia kepadanya. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas, dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Shalom Victory Kids! Apa kabar semuanya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes! Haleluya! Hari ini adik-adik, Cepris gak sendiri, tapi Cepris mau membawakan firman Tuhan bersama Victory Kids, yaitu Chloe. Oke, tadi kita sudah melihat nih cerita tentang Elia dan janda Sarfat. Nah, kita bisa melihat bahwa Elia tadi ngapain, Chloe? Ketika dia disuruh Tuhan pergi ke Sarfat, lalu dia melihat janda itu, lalu Elia meminta roti dan minum. dia meminta roti dan minum. Tetapi janda itu bilang ke Elia, udah nggak ada satupun roti
yang ada padaku, tetapi hanyalah minyak dibulir-bulir dan sedikit tepung, yaitu segenggam tepung. Tetapi apa kata Elia? Elia berkata, berikan dulu kepada aku, barulah kamu bisa memberikan kepada anakmu dan kepadamu. Jadi dibuatlah roti yang dari tepung tadi dan minyak tadi untuk si Elia. Lalu ketika sudah dibuat oleh janda Sarfat ini, dia memberikan kepada siapa pertama? Kepada Elia. Nah, baru Elia bilang, yaudah sekarang kamu boleh masak untuk dirimu dan untuk anakmu. Ketika itu janda itu kaget. Ternyata tepung yang tadi sisa segenggam tadi Chloe dan minyak yang tadi yang sisa yang ada di bulir-bulirnya itu masih ada dan gak habis-habis adik-adik. Makanya dia masih bisa makan, makanya dia masih bisa buat untuk dirinya dan diri anaknya untuk keesokan harinya juga. Setelah mereka bertiga makan, lalu apa yang terjadi setelah Elia pulang dari rumah itu? Apa Chloe? Dia ngapain sih? Tiba-tiba anaknya meninggal karena jatuh sakit. Nah, ketika anaknya jatuh sakit, kalau misalnya Chloe jatuh sakit, apa yang Chloe lakukan? Berdoa lalu minta Kepada Tuhan buat beri sembuh. Oke, untuk beri sembuh. Namun janda Sarfat ini pergi kepada Elia. Dia marah. Dia ngomong, kok ketika kamu datang ke rumahku, anakku kenapa jadi sakit? Kenapa jadi begini? Nah, lalu Elia langsung ambil anak itu dari pangkuan ibunya, lalu bawa ke atas ke kamarnya, lalu untuk didoakan. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan. Kalau Chloe minta kesembuhan sama Tuhan, doanya kayak gimana? Tuhan Yesus, Sikap doanya, Tuhan Yesus, berilah kami kesehatan yang tepat, dan Tuhan jangan lupa memberi makan kami dengan amin. Nah, seperti itulah kira-kira Elia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta untuk nyawa anaknya itu untuk kembali ke anak tersebut. Lalu tiba-tiba seketika anak itu menjadi hidup kembali. Nah, adik-adik kita bisa lihat nih, Chloe kita juga bisa lihat kalau misalnya Tuhan Yesus itu gak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita harus pertama, kalau kata Alkitab, kata firman Tuhan, janganlah mementingkan diri kamu doang, tetapi pentingkanlah dulu orang lain baru dirimu sendiri. Karena ketika kita mementingkan orang lain, kita berusaha membantu orang lain terlebih dahulu baru diri kita, Tuhan akan terus memberkati kita dari A, B, sampai Z. Tuhan akan selalu memberkati kita ketika kita mengandalkan Tuhan dan membantu sesama kita. Nah, Chloe mau gak sih untuk membantu sesama kita supaya kita diberkati selalu sama Tuhan? Kayak tadi janda Sarfat tadi, dia ngapain? Dia percaya sama Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat bagi dia, makanya dia berani untuk memberi makan kepada hamba Elia dulu, baru kepada dirinya. Akhirnya Tuhan menunjukkan kasihnya kepada janda itu dan kepada anaknya melalui tadi dia ngapain? Tuhan itu ngapain kepada anak itu tadi, Chloe? Menyembuhkan anak janda itu. Nah, dia menyembuhkan anak janda itu. Dan juga Tuhan Allah kita, dia juga memberikan makan kepada janda itu dan kepada anaknya, sehingga dia tidak kekurangan dan penyakit dilalukan daripada mereka. Nah, adik-adik semuanya, maka dari itu yuk mari kita sama-sama untuk belajar bersyukur, belajar menerima apa adanya daripada Tuhan, dan kita juga harus tetap
mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan juga melihat bahwa oh ini anak yang benar-benar mau mengikut aku. Makanya Tuhan berkati dari A sampai Z, makanan selalu diberkati dan penyakit dilalukan. Oke, sekian dulu firman Tuhan dari Syapris. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum itu, yuk kita tutup mata kita lipat tangan kita, mari kita berdoa. Ikutin Syapris ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini mau belajar untuk selalu bersyukur dan berterima kasih. Dan Tuhan ajar kami untuk selalu mementingkan orang lain juga. Dan Tuhan, berikanlah kami makanan dan minuman yang secukupnya. Dan lalukan kami dari semua sakit penyakit. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Oke, nah sekarang Syapris mau memberikan ayat hafalan kepada adik-adik Victory Kids dan kepada adik-adik Victory Kids yang ini juga. Dan kalian bisa buka dalam Mazmur 118 ayat 21a. Ini untuk adik-adik yang kelas kecil yang berusia 4 tahun sampai dengan 7 tahun. Oke, kita buka bareng-bareng Mazmur 118 ayat 21a. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu. Yeay. Sekali lagi kita baca. Mazmur 118 ayat 21a. Aku bersyukur kepadamu. Oke, dan sekarang untuk adik-adik yang kelas besar yang berusia 8 tahun sampai dengan 12 tahun masih sama dalam Mazmur 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Nah, sekarang kalian bisa langsung hafalin ayat hafalan dan Chloe juga bisa langsung hafalin ayat hafalan. Terus kirim ke nomor kesini. ke nomor Cici Lydia yang ada di bawah sini, videoin dan kirimkan. Lalu kalian minggu depan nama kalian akan tercantum di Spin the Wheel yang akan kita undi bareng-bareng secara virtual bersama Victory Kids, dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah berdasarkan sponsor-sponsor yang ada. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Halo Victory Kids, Shalom. Puji Tuhan bertemu lagi sama Cici Lydia di sini. Dan sekarang Cici Lydia mau spin pemenang dari ayat hafalan yang sudah Cici Lydia kasih minggu kemarin. Yuk langsung spin aja yuk. Dalam hitungan 3, 2, 1. Dan pemenangnya adalah Wilson. Selamat untuk Wilson. Buat yang lain jangan sedih. Kirim ayat hafalan kamu yang sudah Cici Priscilla kasih tadi. Kirim ke nomor Cici Lydia di sini. Cici Lydia tunggu paling lama hari Jumat ya. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kemuliaanku, gunung batu kasih kekuatanku, tempat berlindunganku, ialah Allah.